Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rika Nandoktami dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya replikasi DNA. Nah, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA, di mana ini terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Nah, ini terjadi sebelum sel melakukan pembelahan yang bertujuan untuk menggandakan DNA. Setelah hasil penggandaan dari DNA itu didapatkan, DNA tersebut akan diberikan kepada sel baru yang nantinya akan dibentuk. Nah, proses dari replikasi DNA ini hanya bisa terjadi dengan bantuan beberapa enzim. Adapun enzim-enzim yang berperan yaitu seperti enzim helikase, enzim primase, enzim DNA polimerase, dan enzim ligase. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya replikasi DNA itu. Ya, ini anggap saja sebagai rantai ganda DNA yang akan direplikasi. Ganda DNA yang akan direplikasi. Kemudian datang enzim helikase yang akan membuka rantai ganda ini menjadi rantai tunggal. Nah, kedua rantai tunggal ini akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal. Mengapa harus diikat oleh protein pengikat rantai tunggal? Supaya kedua rantai tunggal ini yang telah terbentuk tidak dapat menyatu kembali. Kemudian kedua rantai tunggal ini disebut sebagai leading strand dan lagging strand. Di mana leading strand itu seperti ini. Yang pertama muncul adalah enzim primase. Enzim primase ini akan membentuk molekul primer, di mana molekul primer ini merupakan RNA pendek yang berfungsi untuk membentuk rantai baru. Kemudian setelah molekul primer ini terbentuk, maka akan datang enzim DNA polimerase, di mana pada DNA polimerase ini akan membawa nukleotida di belakang molekul primer ini yang akan berjalan ke sini. Kemudian nukleotida ini akan berjalan ke sini sehingga terbentuklah rantai ganda DNA yang baru. Sedangkan pada lagging strand replikasi agak sedikit berbeda, di mana pada lagging strand DNA baru yang terbentuk tidak langsung panjang. Di sini akan terbentuk sepotong. Meskipun mereka memiliki enzim-enzim yang berperan yang sama, tapi bentuknya itu sepotong. Jadi enzim primase, enzim DNA akan membentuk potongan-potongan seperti ini yang nantinya akan saling terhubung oleh bantuan enzim ligase. Nanti akan terhubung menjadi satu dengan bantuan enzim ligase. Potongan pendek-pendek tadi itu disebut dengan pragma Ohazaki. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya, ini anggap saja sebagai rantai ganda DNA yang akan direplikasi. Kemudian datang enzim helikase yang akan membuka rantai ganda ini menjadi rantai tunggal. Nah, kedua rantai tunggal ini akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal. Mengapa harus diikat oleh protein pengikat rantai tunggal? Supaya kedua rantai tunggal ini yang telah terbentuk tidak dapat menyatu kembali. Kemudian kedua rantai tunggal ini disebut sebagai leading strand dan lagging strand. Di mana leading strand itu seperti ini. Yang pertama muncul adalah enzim primase. Enzim primase ini akan membentuk molekul primer, di mana molekul primer ini merupakan RNA pendek yang berfungsi untuk membentuk rantai baru. Kemudian setelah molekul primer ini terbentuk, maka akan datang enzim DNA polimerase, di mana pada DNA polimerase ini akan membawa nukleotida di belakang molekul primer ini yang akan berjalan ke sini. Kemudian nukleotida ini akan berjalan ke sini sehingga terbentuklah rantai ganda DNA yang baru. Sedangkan pada lagging strand replikasi agak sedikit berbeda, di mana
di mana pada lagging strand DNA baru yang terbentuk tidak langsung panjang. Di sini akan terbentuk sepotong-sepotong. Meskipun mereka memiliki enzim-enzim yang berperan yang sama, tapi bentuknya itu sepotong-sepotong. Jadi enzim primase, enzim DNA akan membentuk potongan-potongan seperti ini yang nantinya akan saling terhubung oleh bantuan enzim ligase. Nanti akan terhubung menjadi satu dengan bantuan enzim ligase. Potongan pendek-pendek tadi itu disebut dengan pragma Ohazaki. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan.